Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa dengan sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Kami saat ini berada di Masjid Raya An-Nur Makassar. Luar biasa, masjid yang indah sekali. Dan sama-sama hari ini kita akan perdalam ilmu agama kita di Gaspol Sahur. Sebagai manusia seperti kita ketahui tidak luput dari emosi dan juga amarah. Padahal dalam Al-Quran dan hadis sering sekali disebutkan kata-kata sabar. Cuma yang namanya manusia kadang-kadang suka terucap begitu marah, tidak bisa dikendalikan. Keluarlah kalimat, sudah habis sabarku. Pernah gak keluar kalimat itu, Bu? Pernah ya, kadang-kadang kita merasa sabar itu kan ada batasnya. Apakah benar sabar itu ada batasnya? Padahal disebutkan bahwa sabar itu bisa membawa kita menuju keberhasilan dalam hidup. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini dalam tema sabar ada batasnya. Nah, sudah hadir bersama kita sahabat Dasat dari Majelis Taklim Masjid Raya Makassar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Wah, sudah siap semua makan makanan lebaran? Sudah. Iya. Jadi sambil menemani Anda menikmati santap sahur, sama-sama kita akan perdalam ilmu hari ini. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, seperti biasa yang hadir di sini kita akan berikan kesempatan untuk ikutan polling, memilih 3 pilihan dan pertanyaannya adalah di antara aspek sabar berikut, manakah yang paling sulit sahabat Dasat lakukan? Apakah A, sabar menerima cobaan dari Allah, ataukah B, sabar dalam menahan hawa nafsu, atau C, sabar dalam menjalin hubungan sosial. A, B, atau C, silakan dikeluarkan handphonenya, dipilih 30 detik dari sekarang. Mana yang paling sulit sahabat Dasat lakukan? Apakah sabar menerima cobaan dari Allah? Apakah sabar dalam menahan hawa nafsu? Ataukah sabar dalam menjalin hubungan sosial? Nah, oke, cukup baik, terima kasih. Sudah dipilih ya Bu ya? Sulit gak milihnya? Tidak ya? Gak mau ganti pilihan? Enggak, oke. Baik, kalau begitu untuk membahas tema kita lebih dalam lagi, langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua. Kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Wah, selamat datang di Makassar. senang sekali, terima kasih Pak Ustadz. Ini di kampung halaman Pak Ustadz nih ya. Ya, tanah Bugi Makassar. Orang sering bilang angin mamiri. Angin mamiri, tadi saya lewat juga Pantai Losari. Wah, indah sekali Pak Ustadz. Tahu angin mamiri? Apa itu? Angin sepoi-sepoi. Wih, itu dia tadi berasa di situ. Jadi nanti kita mau jalan-jalan kemana nih Pak Ustadz? Kita makan jalan kote. Waduh, masih sahur udah ngomongin makanan nih Pak Ustadz. Di sini nih sebenarnya sabar juga diuji nih dalam puasa, ngelihat makanan atau dengar makanan kadang-kadang kita masih sabar. Kita akan membahas tema kita kan sabar ada batasnya, benar atau tidak Pak Ustadz. Nah tadi kita sudah mengajak sahabat Dasat yang di sini untuk ikutan polling, kurang lebih hasilnya Pak Ustadz. Apa yang paling sulit sahabat Dasat lakukan dalam bersabar? Ternyata 60% memilih sabar menerima cobaan dari Allah. Ya. Lalu kemudian di bawahnya 34% sabar dalam menahan hawa nafsu. Ya. Sementara yang memilih sabar dalam menjalin hubungan sosial yang mengatakan itu sangat sulit hanya 4%. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Esensi dari puasa satu diantaranya adalah pengendalian hawa nafsu. Saya tanya ibu-ibu, nasi air putih halal atau haram? Halal.
Halal atau haram? Halal. Hubungan suami istri yang sah. Halal atau haram? Halal. Tapi kalau Ramadan siang? Siang? Haram. Kenapa? Itu putih, air putih halal, nasi halal, suami istri sudah halal. Tapi kenapa siang tidak kita lakukan? Karena kita pengendalian hawa nafsu. Boleh, tapi ada waktunya. Siang hari tahan dulu. Kapan mulai? Sudah pi buka. Buka, silahkan laksanakan. Berarti orang yang berpuasa itu mampu dan sanggup pengendalian hawa nafsunya. Itulah esensi dari puasa. Dan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah tingkat kesabarannya pasti baik. Jadi kalau orang marah itu kan sabarnya yang hilang. Bisa hilang ya Nah, Pak Ustadz ya? tadi choice-nya yang pertama tadi disampaikan bahwa sabar Menerima cobaan dari cobaan. Nah sekarang kalau ada cobaan, kalau tidak sabar mau apa? Ayo, kena musibah, enggak sabar, apa pilihanmu? Ya benar juga sih. Bahasanya orang di Makassar, apa kok? Apa kok? Mau apa? Mau apa? Enggak ada pilihan. Mau nggak mau harus sabar. Saya punya terbakar rumah, apa pilihan saya? Saya kena suami saya meninggal, apa pilihan saya? Tidak ada. Mau saya mengamuk, suami saya tetap meninggal, istri saya tetap meninggal. Saya mau mengamuk, marah-marah, rumah saya tetap terbakar. Maka tidak ada pilihan kecuali Sabar. sabar. Nah ada orang bilang, tapi kan sabar ada batasnya. Selama ada batasnya pasti bukan sabar. Selama ada yang berkata sabar ada batasnya pasti bukan sabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Jadi nggak ada ujungnya. Tidak tuh, Pak ada Ustadz? ujungnya sabar. Nggak ada. Oh. Orang yang paling hebat dalam mengaplikasikan sabar terhadap musibah, Ayub alaihissalam. Ibu-ibu pernah dengar kisah Ayub alaihissalam? Pernah atau pura-pura pernah? Pernah ya. Ayub alaihissalam ini Allah takdirkan kaya. Tapi hebatnya kaya dermawan. Bos setan cemburu. Kata Allah, kau lihat itu Ayub, hebat ini hambaku. Kata setan, tidak. Dia bias dermawan karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, pasti dia berhenti taat beribadah. Kata Allah, ya sudah, tes mako. Akhirnya hancur hartanya. Begitu hancur hartanya, datang setan. Ayub, sudah mau kau sembah Tuhanmu. Apalagi kau sembah Tuhanmu? Diambil hartamu. Kira-kira kalau ibu-ibu apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau Mas Bayu? Oh diambil. Diambil. Tadi kaya tiba-tiba habis. Ya. Datang setan. Sudahlah enggak usah kau beribadah. Allah sudah ambil hartamu. Ya marah Pasti bilang sih, Pak berhenti Ustadz. deh. Ya Capek udahlah. berhenti beribadah diambil juga harta saya. Betul. Tapi Ayub alaihissalam apa jawabannya? Alhamdulillah saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat miskin terus. Saya alhamdulillah sempat rasakan kaya. Kata Allah, kau lihat toh hebat memang ini hambaku. Setan berkata, dia begitu karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah sampaikan sudah, kau coba lagi. Diuji lagi, wafat anaknya. Meninggal anaknya. Begitu meninggal anaknya, datang lagi setan. Ayub, berhenti mau kau sembah Tuhanmu. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah diambil, sekarang anakmu lagi diambil. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari menikah sampai wafat tidak punya anak. Mahasiswaku juga di UNAS bilang, saya juga Ustaz, tidak ada anakku. Bagaimana ada anakmu, tidak ada suamimu dong. Tapi ada juga orang tidak ada suaminya, ada anaknya. Beleng-beleng. Ya kan? Nah, apa setan putus asa? Tidak. Setan lagi berkata, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Allah berfirman, sudah, kau coba lagi. Sakit Ayub alaihissalam. Bayangkan, Mas Bayu, sakitnya Ayub alaihissalam, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Bahkan sejarah membuktikan penyakit kulit yang dialami Nabi Ayub alaihissalam adalah penyakit kulit yang tidak pernah dialami manusia manapun. Bayangkan itu kalau daging-daging keluar ulat. Berulat dagingnya. Apa Ayub alaihissalam? Ya Allah, kenapa saya kau kasih penyakit ini? Saya sabar. Tapi Ayub alaihissalam, setan datang. Sudah mau kau Ayub, apalagi kau sembah itu Tuhanmu? Dia ambil
hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau lagi dikasih penyakit. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak pernah sehat. Sakit sampai meninggal. Ada kan ibu-ibu lihat? Dari lahir kasihan sakit terus sampai wafat. Ada toh? Ada. Tapi Ayub alaihissalam katakan, alhamdulillah masih lebih lama saya sehat daripada sakit. Setan putus asa, Mas Bayu? Tidak, dia uji lagi. Apa lagi ujiannya? Hah? Diuji lagi. Apa? Kita lanjutkan setelah pesan. Wah, ini nih makin seru nih. Sebenarnya yang kita ingin tahu juga nih bagaimana kisah selanjutnya dan juga apa kuncinya yang membuat Nabi Ayub kok begitu istiqomah, begitu kuat gitu. Nanti kita akan cari jawaban mengenai kunci kesabaran hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Persembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Kembali lagi kita lanjut di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ya, masih dari Masjid Raya Makassar dan kita sedang membahas mengenai sabar. Ada batasnya kah? Tadi Ustadz Dasat sudah memberikan cerita mengenai kisah Nabi Ayub tapi belum selesai Belum itu Pak Ustadz. selesai. Monggo silahkan, mohon dilanjut Pak Ya, Ustadz. jadi setelah sakit, Ayub tetap bersabar. Alhamdulillah. Diuji lagi. Apa ujiannya? Dihasut orang satu kampung oleh setan. Usir Ayub, nanti kau ketularan. Usir Ayub, nanti kau dikena juga sama penyakit COVID kan. Kalau ada orang harus diisolasi, nanti kau tulari kami. Kau diisolasi, jangan keluar rumah. Pas diisolasi, satu rumah lagi sama istri. Aduh. Malah makin masalah ya Ustadz. Akhirnya apa? Datang lagi setan. Ayub, sudahlah kau sembah Tuhanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat mereka senang. Mereka sekarang membenci saya, tidak ada masalah. Setan putus asa, tidak. Kata Allah, kau lihat Ayub hebat toh? Kata setan, tidak. Dia begitu karena ada istrinya. Akhirnya Ayub alaihissalam diusirkan dari kampung. Dia tinggal di tengah padang pasir. Sendiri datang ditemani istrinya. Lalu istrinya berkata, bang capek mau urus kau. Saya suruh berdoa kau tidak mau. Karena disuruh berdoa. Bang kau kan Nabi berdoalah. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta kepada Allah. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Ibaratnya baru 1 tahun saya sakit, 16 tahun saya sehat, lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu berdoa kepada Allah. Akhirnya istrinya katakan, ya sudah kalau begitu, kalau di sini kau talikan sekali deh. Bahasanya di sini kan. Gimana Pak Ustadz? Tali kamu deh, banyak sekali ceritamu. orang di sini. Akhirnya apa? Istrinya kata, ya sudah kalau begitu saya tidak tahan urus kamu. Goodbye my darling. Ditinggal istrinya Pak Ustadz? Ditinggal. Tapi Masya Ayub Allah. alaihissalam berkata, oke, kau pergi tinggalkan saya. Tapi ingat, kalau kau pulang nanti saya hukum kamu. Saya cambuk kau 100 kali. Kata istrinya, oke, saya tinggalkan. Datang setan menggoda. Ayub, bayangkan hartamu habis, anakmu diambil, kau sakit, diusir dari kampungmu. Sekarang istrimu meninggalkanmu. Berhenti kau sembah Tuhanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Ini hanya dunia, sebentar aja pasti ada akhirnya. Allah berfirman, kau lihat itu hambaku yang pandai bersabar. Akhirnya apa? Puncaknya Ayub alaihissalam berdoa, ya Allah jangan pula lidahku dimakan ulat. Jangan pula hatiku dimakan ulat. Kalau lidah dan hatiku dimakan ulat, gimana saya menyebutmu? Bagaimana saya mengingatmu? Ayub tidak berdoa, ya Allah sembuhkan saya. Tidak. Ayub hanya minta jangan lidah dan hatiku dimakan ulat. Akhirnya Allah memujinya dan Allah perintahkan Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam di pasir. Dihentakkan kakinya, dengan izin Allah keluar air. Begitu keluar air, Ayub alaihissalam diperintah menyumbat air itu seperti sejarahnya air Zam-Zam muncul. Ayub alaihissalam buka bajunya, lalu basahi dengan air itu, diusap ke seluruh tubuhnya, akhirnya sembuh. Setelah sembuh, sukses kembali, datang lagi istrinya. Balik lagi Pak Ustadz? Datang lagi. Maafkan, dia bilang, maafkan saya bang. Kalau saya sudah maafkan kau, tapi saya sudah dapat istri baru. Ayub alaihissalam tidak. Ayub alaihissalam katakan, oke, saya maafkan kau, tapi nasar harus tetap ditegakkan. Hukuman harus ditegakkan. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam cambuk istrinya 100 kali. Caranya apa? Beliau ambil 100 lidi.
Tahu kan lidi? Tahu untuk Nah, sapu lidi itu, Pak diikat Ustadz. menjadi satu ikatan, lalu dipukul istrinya. Kemana? Mukanya tidak. Kemana? Perutnya tidak. Jadi- kemana? Pantatnya tidak. Jadi kemana, Pak Ustadz? Kata Ayub alaihissalam, sayangku, angkat telapak kakimu sayang. Dia angkat telapak kakinya lalu dipukul telapak kakinya. Telapak kakinya. Telapak kakinya satu kali aja. Hukumannya bukan menghina istri. Hukumannya bukan menyakiti istri. Tapi hukumannya memberikan pelajaran. Dek, kalau kau salah pasti ada hukumanmu. Akhirnya berhasil dan kembali kembali kumpul keluarga dan berjaya berkat kesabaran dalam menghadapi ujian rumah tangga dan ujian masyarakat. Subhanallah, dahsyat sekali. Tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa memiliki kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam ya ibu bapak sekalian. Nah tadi kan kita sudah melakukan polling nih Pak Ustadz. Ya. Kita mau dengar sebenarnya apa alasan dan cerita di balik pilihannya. Makanya sekarang saya mau tanya nih di antara A, B dan C mana yang pilihannya tadi A. Boleh angkat tangannya? Ibu yang depan dulu kali ya Pak Ustadz ya. Ya. Boleh Ibu. Coba lihat ibu-ibu angkat tangan. Biasanya kan begini, dia begini. Hanya satu saja istri. Gak boleh 5. Biasanya orang angkat tangan dia begini. Cuma boleh 1. Ibu mohon maaf namanya siapa dan dari mana dan Ya. apa ceritanya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Roslina dari Majelis Taklim An-Nur dan MQ Atira, Masjid Raya Makassar. Alasan saya memilih polling A karena kita adalah umat dari Allah. Apapun Allah berikan kepada kita, takdir apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus sabar menerima dengan ikhlas. Sebenarnya banyak pengalaman yang saya alami, tetapi saya tetap selalu berusaha sabar. Apapun yang Allah berikan kepada saya tetap sabar, berusaha belajar sabar dan menahan hawa nafsu agar melewati dengan penuh kesabaran apapun yang Allah berikan kepada saya. Mas Bayu, Siapa Ustadz? sabar itu ada 3 jenisnya. Ibu-ibu, sabar itu ada 3 macam. 1, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Ujian Dia dan bilang, cobaan. 1, sabar menghadapi ujian dan cobaan. cobaan. Harus sabar karena kalau banyak namanya cobain. Beda dong itu Pak Ustadz. 1. Yang kedua adalah sabar menjalankan perintah. Waduh berat betul puasa, tapi harus sabar. Kenapa? Perintah. Yang ketiga, sabar menghindari larangan. Ada orang hobi mabuk misalnya, tapi karena larangan harus sabar. Jangan kau lakukan itu. Sabar. Jadi ulang, sabar ujian. Ini kategori ibu. Mana ada orang tidak ada ujian dalam hidupnya. Dalam berumah tangga saja, enggak usah di masyarakat. Di rumah tangga saja ibu. Ada orang diuji dengan apa? Kesetiaan. Ya toh? Ada. Ada suaminya selingkuh, istrinya membalas. Ada lagi orang, alhamdulillah setia suami istri. Tapi apa ujiannya? Ekonomi. Sampai sudah 2 anaknya kasihan, masih ngontrak-ngontrak. Ada bahkan sampai sudah punya cucu, masih ngontrak-ngontrak. Tapi suami istri setia. Alhamdulillah, suami istri setia, punya rumah. Apa cobaannya lagi? Dia diuji lagi dengan hidup. Apa? Tidak ada anaknya. Ya kan? Berapa banyak orang kasihan keluar uangnya sampai puluhan juta. Keluar negeri berobat untuk punya anak. Sampai sekarang tidak punya anak. Alhamdulillah ada orang punya rumah. Setia suami istri, punya anak. Apalagi cobaan dalam rumah tangganya. Apa cobaannya? Anaknya nakal. Anaknya lagi sakit. Semua orang punya cobaan. Cobaan saya ada. Apa cobaannya Pak Ustadz? Akhirnya jarang di rumah. Ujian buat istri saya, ujian kesabaran. Bayangkan kalau 1 minggu enggak pulang-pulang. Untung sekarang ada namanya video call. Itu kesabaran aja. Maka rumusnya sabar.
Sudah itu ujiannya apa? Ujian banyak janda-janda yang curhat. Itu ujian Pak Ustadz. Ujian bos. Ustadz, suami saya meninggal. Tolong kasih saya amalan-amalan supaya hati saya tenang dan sabar. Saya kasihlah amalan-amalan. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh. Ya, itu cobaan juga. Mana ada orang tidak ada cobaan dalam hidup. Itu baru rumah tangga. Keluar lagi, ujiannya lebih banyak lagi. Apa? Mulai dari tetangga. Ada orang ujian tetangganya apa? Kasar. Tetangganya kasar ngomongnya. Tetangganya kasar perilakunya. Ada lagi tetangga ujiannya apa? Ujiannya sombong. Semua mau dipamer tetangganya. Pergi pasar dia sengaja pakai plastik transparan. Supaya dilihat apa ikan dia beli. Ada lagi ujiannya. Malah dia suruh anaknya, Piko bawa ini kue tetangga, kasih lihat anaknya itu tetangga kau makan di depannya. Itu ujian kesabaran semua. Maka lepas dari tetangga lagi, kita ujian bermasyarakat. Ujian bermasyarakat apa? Diuji dengan pemimpin, diuji dengan RT, diuji dengan RW, diuji dengan lingkungan hidup, diuji dengan alam. Semua kita punya ujian. Maka Allah sampaikan, ketika ada ujian, alladzi isa asabatum musibah qalu Innalillahi wa inna ilaihi. tawah. Itu hafal semua. Ada musibah, Allah sampaikan bersabarlah. Bersabar. Fabasyiris sabirin, kata Allah, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Mas Bayu. Apakah orang sabar itu Mas Bayu lagi duduk-duduk? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya datang tempeleng, apa sih kiranya kerjanya ini? Langsung Mas Bayu bilang, saya sabar Ustaz. Bukan sabar itu belen-belen namanya. Jadi sabar Tapi itu gimana kalau sabar, Pak Ustadz? itu sabar tadi kata Allah. Fabasyiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Mereka apabila kena ujian, musibah, maka dia akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahsyat sekali. Baik, setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari jamaah. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz bahwa memang sebaik-baiknya manusia yang memiliki kesabaran. Yang saat mendapatkan ujian, saat menjalankan perintah dan saat menjauhi larangan. Bisa benar-benar menahan diri dan juga bersabar terhadap apa yang dirasakan. Kami akan lanjutkan saat lagi, untuk itu tetap di sini di Gaspol Sahur. Persembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Masih dari Masjid Raya An-Nur Makassar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Sebelum kita akan terima pertanyaan dari majelis, dari jamaah, dari ibu-ibu yang hadir di sini, sahabat dasar yang hadir di sini. Ini kan ada ayat di surah Al-Baqarah Pak Ustadz. Ya. Ayat 153 yang mengatakan kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana sebenarnya pengertian dan makna dari ayat ini Pak Ustadz? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, karena tidak ada orang yang tidak ada cobaan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tidak ada masalah dalam hidupnya. Maka Allah sampaikan, ibu-ibu, ada masalahmu, kau tidak harus jadi anggota dewan dulu. Ada masalahmu, kau tidak harus jadi dokter dulu. Ada masalahmu, kau harus jadi kaya dulu. Dan saat ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Sabar, perbaiki sholatmu. Tingkatkan kesabaranmu, perbaiki sholatmu. Jadi kalau Mas Bayu ada masalah, kok hidup saya silih berganti dari satu masalah ke masalah yang lain. Maka koreksi. Wah, bagaimana sholat saya? Saya sholat Ustadz, betul sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Tawa karena membayangkan diri sendiri toh. Sholat Allahu Akbar, kayak orang tidak makan.
Nah, jadi kalau masalah demi masalah dalam hidup ini bertumpuk-tumpuk, perhatikan sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tapi itu Ustaz, tetangga saya, tukang gosip, udah puasa, uangnya kita tahu dari korupsi, kontraknya banyak-banyak masalah. Tapi bahagia kita lihat. Dari mana ibu tahu bahagia? Dia bilang, anu Ustaz, saya lihat Instagramnya, fotonya romantis. Soal foto, 30 detik saja, share. Tidak ditahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Iya toh? Masa dia lagi bertengkar tarik rambut, dia foto baru dia share di... Tidak mungkin, jangan percaya, pasti semua orang punya masalah. Ya, maka begitu ada masalah, ini rumusnya. Mas Bayu, sabar, sholat. Sabar, sholat. Kalau baik sabarnya, baik sholatnya, insya Allah ujian, cobaan tidak menjadi masalah buat dia. Dan hebatnya, orang Islam kena ujian, kena cobaan. Misalnya dicoba dengan penyakit. Nabi katakan penyakit itu menggugurkan dosa-dosamu seperti jatuhnya daun-daun dari rantainya. Jadi kalau sakit kena COVID, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wih, anu di WhatsApp, sakit kidasat. Innalillahi, belum mati. Memang itu innalillahi, bukan cuma orang mati. Bukan cuma orang wafat, orang kena musibah, kena bencana. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Allah juga selalu bersama orang-orang yang sabar ya Pak Ustaz? Ya, nah kalau ibu-ibu berat cobaannya, suaminya selingkuh, anaknya narkoba, mertuanya cerewet, rasanya sudah memati saya ini hidup saya. Tapi dia tidak, tegar dia. Lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sabar. Apa hadiahnya orang sabar? Apa hadiahnya? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah menyertai ibu. Allah membersamai ibu. Sama presiden aja kita sudah bangga. Ibu ketemu saja sama Dasat Latif sudah senang. Selfie dulu Ustaz. Padahal apa hebatnya saya ini pesek, kecil, pendek. Iya toh. Tapi sudah bangga. Gimana kalau bersama dengan Allah? Dan mau bersama dengan Allah paling gampang sabar menghadapi musibah dan ujian. Dahsyat sekali. Jadi ternyata itu kuncinya. Sabar dan sholat agar Allah senantiasa bersama kita. Nah sekarang saatnya audiens nih. Untuk teman-teman sahabat Dasat yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Silakan Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernawati dari Majelis Talim An-Nur Masjid Raya Makassar. Begini Ustadz, saya punya teman suka curhat tentang masalahnya. Curhat? Curhat tentang masalahnya. Kepada ibu? Iya. Oke. Kemudian ketika diberikan solusi, dia seakan menolak dan tidak menerima. Ya. Kemudian ditanya kembali, punya solusi tidak? Katanya nggak punya juga. Ya. Nah, bagaimana cara saya bersabar menghadapi teman yang seperti ini? Ibu Erna, teman seperti ini jangan dihadapi, tapi dihindari. Katamunya temen Pak Ustadz, masa dijauhin? Bagaimana menghadapi? Kalau saya jangan hadapi, hindari saja. Jadi cari teman lain gitu ya Bu ya? Nah, Bu, alhamdulillah tugas kita balighu anni walau ayat. Sampaikan walau sampai 1 ayat. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menasehatinya. Dan kata-kata menasehati itu ada intonasinya. Jangan keras, seolah-olah wajah kita ikut sedih. Jangan nasihatin, bodoh memang kamu. Ku kasih tahu kok toh, mendengar kok. Tanya kau dia pasti tidak mau mendengar. Maka ada persuasif namanya dalam ilmu komunikasi. Kita pilih waktu yang tepat, kita kasih hadiah dia, kita ikut berempati. Ya, apa itu empati? Empati, tahu kan Mas Bayu? Empati itu memposisikan diri seperti apa yang dia rasakan. Misalnya bagaimana ya kalau dia curhat suaminya nakal, suaminya kasar, lalu empati. Pertama kita simpati. Simpati itu tunjukkan wajah kita, sedih juga.
Tapi empati lebih dalam. Apa itu empati Mas Bayu? Seolah-olah bagaimana kalau saya suamiku begitu. Itu disebut berempati. Memposisikan diri kita seperti yang dia rasakan. Nah, sudah itu maru kita. Paling enak menasehati Bu, kasih contoh. Kasih contoh. Maka Mas Bayu kalau saya ceramah itu sering kasih contoh. Ada banyak contoh. Nah, ada istri suka ngomel. Kerjanya ngomel aja kerjanya. Dibawalah istrinya pergi jalan-jalan. Ini istrinya dibawa jalan-jalan. Dibelikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan. Senanglah istrinya. Tiba-tiba suaminya bilang, di mana ya saya pergi? Oh, dia pergi bawa istrinya sumur tua. Sumur itu Mas Bayu sudah 400 tahun. Begitu dekat dengan istrinya, kau lihat itu deh, ada ndak airnya? Ndak ada bang. Begitu dia bilang ndak ada, dangkal bang. Dia dorong istrinya masuk ke sumur. Loh, pus, jatuh. Dia bilang suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Suaminya tiba-tiba di atas santai-santai, 1 jam kemudian keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu di dalam sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini, ada perempuan di dalam baru 1 jam, ngomel aja kerjanya. Jadi dia pergi dari sumur itu. Bayangkan ibu-ibu, jin aja nggak tahan kalau dia suka ngomel. Apalagi suamimu. Maka dia baru sadar, oh ini rupanya sebabnya suamiku tidak betah di rumah. Jin aja baru 1 jam lari kalau dapat kabur. istrinya suka ngomel. Apalagi suami yang sudah pensiun. Dahsyat sekali. Maka menasehati jangan membuat orang sakit hati ya. Ya. Nah, Siap, oke. mudah-mudahan tetap bersabar ya Ibu ya. Tetap memberikan nasihat kepada sahabatnya. Oke, selanjutnya ada lagi sahabat dasar yang mau bertanya. Oh, sebelah kanan, silakan. Ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kenapa kita ini selalu diuji dengan kesabaran? Dan bagaimana kita tahu kalau kita ini sudah sabar atau tidak? Wah, ini pertanyaan Oke. bagus nih Pak Ustadz. Ibu pernah sekolah? SD? Iya Pak Naik Ustadz. SMP? Iya. Nah, ibu kalau mau naik SMP ada ujian atau tidak? Ibu-ibu, waktu mau naik kelas ada ujian atau tidak? Ibu mau tidak ujian? Mau, tapi tinggal kelas. Iya, saya enggak mau ujian Ustadz. Boleh, tapi apa? Tinggal kelas kok. Maka diuji orang oleh Allah untuk apa? Ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Maka ujian makin tinggi, makin berat, makin susah ujian hidupnya, makin naik derajatnya. Allah janjikan maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Maka Allah sayang kepada ibu, Allah sayang kepada hambanya, diberikan ujian supaya apa? Naik kelas, naik derajat. Dan pasti waman yusri yusra, bersama dengan kesusahan ada menyertainya kemudahan. Tidak mungkin Allah menganiaya hambanya karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dahsyat sekali. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat dasar, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Bahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Sahabat dasar, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tema hari ini mengenai sabar. Ada batasnya kah? Nah, kalau bicara soal sabar kan tadi Ustadz bilang dalam menghadapi ujian. Ujian itu bentuknya selalu kesusahan atau ada juga kenikmatan Pak Ustadz? Oh tidak. Ujian itu menurut Quran ada beberapa cobaan namanya ya. Yang pertama diuji dengan apa? Bisa jadi ujiannya berupa harta. Maksudnya kekurangan Amwal. harta? Diuji dengan harta. Ya, apa artinya? Ada orang ketika miskin taat. Kaya lupa. Contohnya dalam sejarah Islam ada sahabat namanya Sa'labah. Waktu dia miskin jamaah di masjid. Waktu dia miskin belum azan sudah ada di masjid. Diuji dengan kekayaan.
kambingnya banyak, beranak pinak, 1 ekor, 2 ekor, 10 ekor, belasan ekor. Yang tadinya belum azan sudah di masjid, sekarang sudah qomat baru ada di masjid. Sibuk, makin banyak pekerjaannya, makin banyak kambingnya, akhirnya masbuk. Rakaat ketiga baru dia datang. Lama, tidak pernah lagi datang di masjid. Makin lama, diperintah bayar zakat, dia tidak bayar zakat. Diminta 3 kali oleh Nabi, tidak mau bayar zakat. Akhirnya apa? Dijelaskan dia mati dalam kekufuran dengan harta yang bangkrut. Ada orang diuji kemiskinan, rajin berjamaah. Ada orang diuji kesusahan, alhamdulillah 5 waktu di masjid. Begitu kena mobil, waktu dia miskin, ya Allah, tambahkan rezekiku supaya saya punya mobil. Sekalinya sudah punya mobil, nah lewati di masjid. Tidak datang lagi ke masjid. Waktu tidak ada mobilnya, setia sama istrinya. Begitu ada mobilnya, istrinya orang dia jemput. Astagfirullahaladzim. Nah, berarti miskin, dia lulus tes, lulus ujian. Kaya, dia gagal. Sebaliknya, ada orang diuji dengan kekayaan, dia tetap sukses. Sulaiman alaihissalam. Kaya, tapi tetap sukses. Tapi ada di antara kita, kaya berhasil ujiannya. Sabar dia, dermawan dia, begitu kena musibah. Tiba-tiba dia bangkrut. Tiba-tiba dia hilang istrinya karena bangkrut ditinggal istrinya. Akhirnya apa? Dia lari ke penyelesaiannya apa? Narkoba. Dia lari ke penyelesaiannya apa? Judi. Dia lari ke penyelesaiannya apa? Dukun. Akhirnya apa? Ketika kaya lulus, diuji dengan kemiskinan, dia gagal. Dan itu banyak terjadi. Ujian bukan hanya kekayaan, tapi juga ujian bisa berupa kemiskinan. Masya Allah. Ujian juga berupa apa? Penyakit. Seperti yang kita alami, wabah, COVID-19. Tahu COVID-19? Keren namanya, tapi menakutkan. Serem sekali Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah kita sudah vaksin. Alhamdulillah. Ibu sudah vaksin? Sudah. Vaksin apa kali? 3 dong Pak Saya Mas Ustadz. Bayu setelah saya vaksin, ada efeknya saya suka. Apa itu? Saya makin berani sama istri saya. Loh, salah Pak Ustadz, efeknya bukan itu. Ya, jadi ibu-ibu, ya, ujian itu macam-macam. Ada orang diuji popularitas. Seperti saya. Mas Bayu, tiba-tiba populer. Karena populer, maka dia akhirnya sombong. Kan dia sombong, gagal dalam ujian itu. Macam-macam ujian. Maka yang baik ketika kena ujian, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah bantuan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu mengangkat segala ujian dan cobaan dalam hidup ini. Nah, untuk menutup rangkaian pembahasan tema hari ini, mohon petuahnya buat kita semua Ya. mengenai sabar Pak Ustadz. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari puasa adalah sabar. Bayangkan kalau kita puasa tidak ada kesabaran, siapa yang tahu ibu puasa atau tidak? Masuk ke kamar, minum, mana ada yang lihat? Iya toh? Kalau sholat bisa diperlihatkan. Haji bisa dilihat. Bayar zakat bisa dilihat. Tapi puasa, siapa yang tahu ibu puasa atau tidak kecuali Allah dengan ibu? Masuk kamar, minum. Baru keluar lagi pura-pura. Aduh, haus sekali saya ini. Ini pengalaman nih Pak Ustadz nih. Dulu waktu kecil ya kan. Nah sekarang orang yang kuat dengan sabarnya, maka puasa kecil buat dia. Dalam hidup ini orang yang sukses puasanya, maka insya Allah setelah 1 bulan ujian kesabaran, maka 11 bulan dalam hidupnya, cobaan, bencana, sabar menjalankan ibadah, sabar menjalankan perintah, sabar menghindari larangan, sabar menghadapi cobaan, itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam hidupnya. Kenapa? Dia sudah 1 bulan latihan. Yang aneh, puasa lengkap, tarawih lengkap. Begitu masuk bulan Syawal, pergi siara, tabrakan mobilnya. Ngomel. Maksudnya saya kasih tahu, jangan kau keluar, masih juga keluar. Maka itu gagal dia punya ujian. Tapi Ustadz, anakku sakit, terpaksa ku jual kasihan mobilku. Allah tahu ibu bahwa 2022 anak ibu sakit, maka Allah kasih mobil. Untuk apa? Untuk dijual pada saat tahun 2022. Ustadz,
tiba-tiba suamiku meninggalkanku. Allah tahu bahwa disitulah suamimu yang terbaik. Lepas dari itu, pasti suamimu akan jahat, maka Allah pisahkan. Ustadz, tapi kasihan saya bangkrut. Allah tahu kalau ibu tidak bangkrut, ibu tidak pernah datang ke masjid. Kalau ibu tidak bangkrut, ibu tidak pernah sholat tahajud. Kalau ibu tidak bangkrut, ibu semakin banyak dosanya dengan kesombongannya. Maka orang yang sabar, salah satu caranya selalu melihat orang yang lebih susah. Belajar dari kisahnya Ayub alaihissalam di awal pembahasan tadi. Begitu dia sakit, Ayub katakan, alhamdulillah saya sempat sehat. Wafat anaknya, alhamdulillah saya sempat merasakan punya anak. Begitu dia bangkrut, alhamdulillah saya sempat kaya. Begitu ditinggal istrinya, alhamdulillah saya sempat menikmati punya istri. Diusir dan ditinggal kawan-kawannya, alhamdulillah saya pernah merasakan punya kawan. Begitu cara menanamkan kesabaran. Jangan lihat ke atas, lihat orang yang lebih susah. Ustadz, saya sakit Ustadz. Apanya sakit? Ustadz, pendengaranku dari kecil ibu. Enggak Ustadz, baru 2 bulan ini. Bayangkan, 40 tahun telinganya sehat. Baru 2 bulan. Enggak sabar ibu. Ayub alaihissalam, ketika diminta sama istrinya, berdoalah bang. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu, lebih lama saya sehat daripada sakit. Ibu-ibu, baru kena paku kakinya. Nggak mau lagi saya sholat. Kalau ibu kena paku, lalu kena musibah, tidak mau dekatkan diri kepada Allah. 2 ruginya. Apa ruginya? Kena paku, sakit kakinya. Rugi yang kedua, dia jauh dari Allah. Tapi kalau kena musibah, dia sakit. Sakit apa itu? Darah tinggi, asam urat, kolesterol, pikun-pikun. Lalu dia sabar. Sabarnya itu, dengan penyakitnya itu, menggugurkan dosa-dosanya. Sakitnya tidak sembuh. Apa yang dia dapat? Sakitnya itu mengurangi dosa-dosanya dan sakitnya dia selalu berdoa. Saya sudah lama berdoa Ustadz. Allah sayang sehingga Allah tidak langsung sembuhkan. Karena kalau langsung disembuhkan ibu tidak datang lagi berdoa besok. Maka Allah ulur. Supaya apa? Supaya lama ibu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah lama mengadu kepada Allah semakin banyak pahala dan pahala-pahala. Kalau ini yang selalu kita yakinkan, maka cobaan, bencana, ujian ringan buat kita. Kenapa? Karena kita mengharap ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Terima kasih petuahnya Ustadz Dasat. Terima kasih Mas Bayu. Semoga mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga kesabaran dalam menghadapi cobaan, menjalani perintah dan juga meninggalkan larangan, saling menasihati dalam kesabaran karena sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Akhirul kalam, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas dari Masjid Raya An-Nur Makassar mohon pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV,